Sebelum ditemukannya sebuah prasasti penting dari Airlangga yang kemudian sekarang berada di India karena persoalan tertentu. Nanti saya ceritakan sendiri mengapa begitu. Umumnya dikatakan bahwa seolah-olah Airlangga memerintah di tanah Jawa itu tidak ada yang aneh. Ya, karena kita mendapatkan sejumlah prasasti, lebih dari 20 prasasti yang diterbitkan oleh Airlangga selama masa pemerintahannya itu. Seolah-olah ini tidak menimbulkan kecurigaan. Mengapa orang yang tidak memiliki darah penuh sebagai orang Jawa bisa berkuasa di tanah Jawa. Tapi inilah yang menarik perhatian kita. Penjelasan mengenai Airlangga ini justru didapatkan dari prasasti yang dikeluarkan oleh Airlangga justru di masa akhir kekuasaan dia. Prasasti Pujangan ini adalah prasasti yang terakhir, ya, karena prasasti terakhir berarti ibarat jurus pamungkas atau catatan arsip tertulis dari sebuah periode kekuasaan. Ini adalah memuat yang lebih lengkap, ya. Jadi ini agak berbeda dari kebiasaan raja-raja sebelumnya, bahwa legitimasi dari kekuasaan mereka itu biasanya di awal atau paling tidak itu di tengah. Tetapi prasasti Pujangan ini adalah prasasti yang agak lain, dan isinya adalah tentang sejarah dari kekuasaan Raja Airlangga, kemudian silsilah dari Raja Airlangga, kemudian juga itu adalah beberapa catatan tentang ekspansi, dan yang terakhir itu saya kira sejarah yang sangat spesifik, terutama pada akhir-akhir dari kekuasaan Raja Airlangga, terutama pada bagian membagi kekuasaan Raja Airlangga atau wilayahnya kepada dua putranya. Adapun selama dia memerintah di Jawa, ini yang menarik perhatian. Dari sejumlah prasasti yang didapatkan dan sudah dikumpulkan semuanya oleh Dr. Nini Susanti dari UI, dia bahkan menulis disertasi mengenai masa Airlangga itu. Beliau bisa membuat semacam garis besar bahwa sekian banyak prasasti yang dikeluarkan Airlangga itu berkenaan dengan penetapan sima, penetapan daerah-daerah yang mendapatkan perlakuan khusus, mendapatkan hak istimewa, rata-rata karena peran mereka dalam proses panjang yang dialami oleh Airlangga untuk melakukan konsolidasi. Salah satu isi penting dari prasasti Pujangan ini adalah tentang pembagian kekuasaan, ya, pada anak-anaknya. Jadi ada dua anaknya, yang itu dua-duanya diberikan status raja untuk wilayah yang sebelumnya dikuasai atau penguasanya adalah Raja Airlangga. Itu dibagi, satu itu adalah Doho, yang satunya Panjalu, itu yaitu dibagi. Tapi ini sangat penting untuk konteks kita hari ini, terutama pada nilai, ya, nilai yang saya pikir ini sangat relevan untuk kita saat ini dalam rangka atau dalam konteks menghindari konflik, ya. Tetapi ada noda-noda demokrasi, meskipun itu kecil, tapi untuk konteks saat itu masih sangat dibutuhkan, di mana faktor keturunan atau silsilah itu masih menjadi sesuatu yang dipertimbangkan atau sesuatu yang utama di dalam proses pemilihan raja, misalnya seperti itu.